Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-48. Di sini gue mau jelasin soal workflow gue. Nah, workflow gue ini sebenarnya baru gue temuin tuh tahun 2002. Itu waktu gue belajar dari YouTuber atau artis dari Pixiv ya, orang Jepang, Ruchacho yang namanya Rukako gitu. Terus yang gue lakukan adalah dia ada live streaming tiga video, masing-masing 3 jam, jadi total 9 jam. Terus gue coba nyontoh gambarnya dia, udah jadi di Pixiv. Terus gue ikutin, habis itu gue coba ngewarnain sama caranya kayak yang dicontohin langsung real time di live stream gitu kan ya. Nah, alhasil gue baru ketemu tuh, oh Tata bisa diginiin, Tata bisa digituin pas dari cara belajar kayak gini gitu. Nah ini ketemunya ya waktu ya masa-masa gue pengen improve tapi gimana ya gitu ya. Terus ini mood board gue, Pinterest emang rada kocak sekarang ya, AI semua ini isinya gitu. Yang enggak ya mungkin ini ini kayak capek juga Pinterest cuma gimana lagi ya ini referensinya gitu. Terus di sini ya pertama gue mulai dengan rough sketch dulu gitu. Tadinya gue mau bikin ini aja ya nggak sampai chest gitu ya, cuma sampai pundak aja headshot lah gitu ya, atau bust up gitu. Tapi ternyata enak juga kalau di expand gitu. Nah jadi gue cuma bikin kerangka gitu ya. Nah habis kerangka dibikin ini mungkin 2 menitan lah ya gitu. Masuk ke yang namanya sketch satu gitu. Bisa dilihat sketch satu ke sketch 2 itu kualitinya lompat kan gitu. Jauh lah gitu ya. Soalnya di sketch satu ini gue coba nge-translate desain yang gue ingin gitu tanpa beban. Tanpa beban. Ya, jadi gue coret-coret aja, banyak asalnya juga, terus garisnya juga itu, mukanya juga ini, cuma habis itu gue opacity-nya kurangin, gue gambar lagi di atasnya dengan lebih detail gitu. Nah ini kesini mungkin berapa jam ya? Sejam 2 jam lah ya gitu. Nah bikin semua ide-ide tengah jalan tuh ya, tambahin. Nah sebenarnya kalau udah pengalaman banyak sih dari sini, dari apa anatomi panjang langsung ke sketch 2 terus langsung line art gitu bisa ya gitu. Cuma gue bertahap. Dulu tuh gue sampai 4 kali ya gitu. Jadi ini sketch satu, terus sketch 2-nya masih jelek, terus timpa 1 kali lagi. Cuma ini gue udah bisa skip sketch yang ketiganya gue nggak pakai. Sekarang jadi sketch yang tanpa beban, langsung dijadiin sketch yang polish gitu, tanpa harus gue ulangin lagi gitu. Kalau masih gue belum puas, biasanya gue ini benerin lagi gitu ya. Gue benerin lagi. Dan jangan lupa ada yang namanya check flip ya gitu. Check flip kayak gini. Ya. Terutama bagian mata. Mata gimana cara benernya? Di flip, benerin, flip, benerin, flip, benerin. Kayak gitu. Dan terus masuk di rough color. Nah, rough color ini waktu zaman gue ngeresearch ya, itu gue temuin banyak artis Jepang tuh mulai dengan rough color dulu. Habis itu temen gue yang ngerjain splash art gitu, pernah dikasih lihat, dia udah pro gitu ya, udah studio gede lah gitu ya. Pernah ditunjukin Trello-nya, gue bikin rough color dulu gitu. Nah, rough color, tapi udah kayak jadi gitu. Cuma belum polish aja gitu ya, belum full render aja. Tapi kalau lihat thumbnail gitu, lihat kecil, udah kayak jadi gitu ya. Jadi kok ada ya workflow kayak gini ya gitu. Nah, jadi rough color itu tempat gua bikin sketch ini jadi kayak udah jadi, cuma sangat tidak rapi ya gitu. Cuma karena ketidakrapiannya ini, gue tuh bisa numpahin semua ide gue. Kayaknya tambah cahaya di sini bagus, tambah cahaya di sini bagus, kayaknya diginin oke. Dengan tanpa terlalu ada beban, atau mungkin sama sekali nggak ada beban ya, kayak ini zona yang gue paling suka nih, raw color ya, karena gue kayak ngerender tapi itu kayak cepet banget gitu ya, cepet. Raw color ini kurang lebih 2 jam lah ya gitu. Nah jadi ini gue tambahin lah detail-detail gini, bodo amat ya, nanti dibenerinnya di final tuh kayak gitu. Nah, raw color. Nah tapi kan pertanyaan lagi, dulu dulu gue bikin raw colornya tuh setelah line art ya gitu. Tapi pas nge-line art di rough color, ternyata nggak enak karena line art tuh udah rapi gitu. Kalau rough colornya di tempat yang rapi gini, beban gitu. Acak-acakan tuh rasanya beban gitu. Ya.
Nah, tapi kalau bikin rough color-nya rapi, jadi jadi nggak seru karena harus hati-hati gitu. Padahal rough color tuh gue punya ide ini, ya udah gue terapin sesegera mungkin. Intinya tuh di situ gitu ya. Oh, tambahin ini, tambahin biru di sini, tambahin kuning di sini gitu. Oh, nih backgroundnya kayaknya gini enak gitu gitu. Nah, biasanya yang udah selesai duluan tuh background sih gitu. Nah, cuma kan pertanyaan lagi ya, gimana caranya rough color gua yang udah kompleks gitu, eh tetap gue bisa bawa ke render, jadi gue nggak harus ngulang lagi gitu. Nah, itu gue jelasin nanti di tahap berikut ya. Gimana caranya biar rough color gue ini nggak harus diulang lagi gitu. Terus masuk di line art. Line art ini juga gue baru temuin lagi nih pas ngerjain ini nih. Gue bertanya, gue line art tuh bosen. Biar nggak bosen gimana ya? Itu belum ketemu jawabannya. Gue masih bosen line art gitu. Terus uh, gue ngakalinnya itu di sini dengan bagaimana kalau gue bikin line artnya yang gede dulu. Jadi instead of gue bikin semuanya detail kecil-kecil, ganti-ganti brush gitu. Gimana gue kalau bikin kepalanya dulu deh jadiin, ininya dulu deh jadiin, ininya dulu deh jadiin. Baru nih yang ini-ininya perintilan-perintilannya nyusul gitu. Kayak rambut tuh ngejar yang lainnya tebal dulu, baru yang lain di dalamnya nyusul gitu. Ya. Sama semuanya kayak ini lepok baju bodo amat nanti aja ininya dulu. Apa shape luarnya dulu gitu. Dan ternyata very very good ya. Very very good. Terus masuk ke base color. Kalau base color mah ya udah nggak susah lah ya. Apalagi CSP ada ini reference fill gitu kan. Terus masuk di ini render. Nah, render ini adalah semua rough color gua nih gua pindahin ke sini gitu, ke base color yang udah lebih rapi, tapi bisa dilihat warnanya tuh masih abu-abu semua kayak gitu. Oke, masih abu-abu semua gini. Nah, gue ini main grayscale sebenarnya ya, gitu. Jadi gue berpikir dalam value gitu ya. Ditambah, nah ini udah shadow, udah render, ini shadow reapplied ya. Ini sebenarnya continuenya aja sih gitu. Gimana caranya yang shadow ini gue terapin ke sini terus kalau kepikiran ide baru lagi ya udah sisanya kalau nggak ketemu ide baru ya satu persatu gue rapihin gitu ya. Nah, setelah dirapihin udah enak, semua layer udah kurus, barulah gue pindahin satu-satu terus ganti warnanya deh gitu. Nah, ganti warnanya. Habis ganti warnanya, lihat kan dari warnanya zombie, sekarang warnanya udah lebih enak. Udah tinggal di touch up sekali lagi gitu kayak misalnya kayak rambut, tambahin ini gitu. Nah, ide untuk nge-transfer dari mana? Kan gue mengejar Momoko Haru nih sekarang ya, Momoko itu ya. Artis Jepang lah ya gitu. Udah pro banget lah ya, gitu. Yang bikin yang karakter yang bikin ini karakter desainnya Alia ya. Alia sama Yuki gitu ya. Nah itu, gue ngejar kualitas itu kan gitu. Nah yaudah jadi gue lihat referensinya dia ngapain, yaudah gue ikutin, coba diimplement di sini di gambar gue ini dan so far so good sih gitu ya. Ya ini salah satu yang hasilnya bagus ya. Tapi percobaan berikutnya ya mungkin masih naik turun lagi gitu. Nah ini sampel yang lain, gue bikinnya kayak gini sama aja sih sebenarnya ya. Rata-rata sketch, line art base color, terus render. Nggak jauh-jauh dari workflow kayak gini sih kebanyakan ya gitu. Terus, nah kalau painting beda lagi ya. Painting gue sih belum bisa sekarang ya. Gitu. Nah terus ini kalau yang case yang lain ini gue bikin sketchnya dulu gitu. Terus gue nah ini bikin sketsa yang udah rapi gitu, yang sketch sketch 2 nih ya. Ini, nah habis itu gua kasih base colornya, terus kasih arah cahaya. Nah ini garis-garis itu sebenarnya buat ngasih tau, oh ditembaknya dari sini ya gitu, dari kanan atas ya gitu. Terus ini gue bikin shadownya dulu. Ini tuh sebenarnya hitam putih aja gitu ya. Jadi ngerjainnya cuma bagian yang kena cahaya ya terang, nggak kena cahaya shadow gitu aja. Nah terus tambahin perintilan-perintilan lain.
ya, line art, scalar, ini dua sih sebenarnya bisa di skip aja ya gitu. Bukan bisa di skip ya, maksudnya ya begitu-gitu aja caranya ya gitu. Terus yang dari rough color ini gue pindahin ke sini, terus gue rapihin lagi, tambahin perintilannya lagi, ganti warnanya, masih jelek kan apa masih 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 bisa dipolis lagi warnanya. Ya udah tambahin V-like-nya, tambahin apa-apanya yang bikin artwork-nya jadi lebih solid gitu, lebih bagus gitu. Sebenarnya ini yang ditambahin cuma rendernya lebih polis, detail-detail kecil itu masuk sama nih ada V-like kan ya, apa ada ada warna lain di karakternya gitu. Jadi nggak cuma satu warna flat begini aja gitu, kurang menarik gitu. Nah, terus proses berpikirnya ya pertama lu cari tahu dulu mau gambar apa gitu. Gue masih depend sama Pinterest sih ya gitu. Kalau ya terus masuk di ini thumbnail. Nah, thumbnail ini biasanya kalau buat klien yang nggak ngasih pose spesifik. Ya. Kalau ada pose spesifik, baru gue biasanya langsung aja kerjain. Tapi kalau nggak ada ya udah bikin thumbnail. Nah, thumbnail ini sebenarnya gue cuma nyari pose yang kira-kira cocok nih, udah masukin aja, nggak gestur cepat aja gitu ya. Nah, terus masuk di nah, thumbnail bisa juga kayak gini. Ini gue kalau nge-planning, mau bikin gimana komposisinya ya gitu. Nah, nah, ini juga ini via thumbnail gitu ya. Nah, seperti itu sih workflow gue ya. Oke, ya segitu aja. Udah dibahas semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.